Ada sebuah hadis riwayat Imam Al-Bukhari, mungkin juga yang lain, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Suatu masa Rasulullah SAW berdoa, Allahumma barik lana fi syamina wa fi yamanina. Ya Allah, berikanlah pada kami keberkahan di negeri Syam dan negeri Yaman kami. Jadi Rasulullah berdoa agar diberi keberkahan bagi umat Islam di negeri Syam dan Yaman. Karena orang-orang Madinah, orang Mekah sering pergi ke Syam dan Yaman. Akhirnya para sahabat minta, ya Rasulullah wa fi Yaman wa fi Najdina. Rasulullah juga untuk Najd, negeri Najd, doakan agar dapat keberkahan. Rasulullah berdoa lagi, Allahumma barik lana fi syamina wa fi yamanina. Ya Allah, berikan keberkahan bagi kami di Syam dan Yaman. Para sahabat minta lagi, wa fi Najdina ya Rasulullah. Dan Najd pula Rasulullah, doakan keberkahan. Lalu Rasulullah berdoa lagi, Allahumma barik lana fi syamina wa fi yamanina. Ya Allah, berikan keberkahan pada kami di negeri Syam dan negeri Yaman. Para sahabat meminta, wa fi Najdina ya Rasulullah, negeri Najd juga Rasulullah. Karena orang Madinah, orang Islam kadang pergi ke Najd untuk berdagang. Ternyata Rasulullah tak mau mendoakan, justru Rasulullah bersabda, hunaka zalazil wal fitan. Di Najd itu akan banyak kegoncangan, banyak goncang. Zalazil itu bisa diartikan gempa bumi atau goncang secara agama, akidahnya goncang. Wal fitan, dan banyak fitnah-fitnah. Karena banyak fitnah di Najd itu dulu tempatnya Musailamah Al-Kadzdzab, orang yang ngaku-ngaku nabi. Kemudian di hadis itu dikatakan yang terakhir, wa hunaka yatlu'u qarnus syaitan. Dan di Najd ini akan muncul si tanduk syaitan. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari. Kata para ulama, yang dimaksud tanduk syaitan ini siapa? Tanduk syaitan ini Wahabi. Mengapa Wahabi? Syaitan ini kan menghalang-halangi orang beribadah, mencegah orang untuk berzikir, mencegah orang untuk rajin sholat, mencegah orang ikut tarekat, mencegah orang ikut majelis zikir. Itu syaitan. Syaitan ini tak kuat kalau tanduk ini kuat. Kekuatan syaitan ada pada tanduknya. Kalau hewan, tanduknya ini kuat. Ada orang misalnya mau datang ke majelis zikir, sama setan tak bagi, janganlah, rehat-rehat aja di sini, main mobile, main HP, handphone misalnya, tak pergi. Ini tak kuat karena cuma tak ikut. Kalau setan ini lebih kuat karena pakai tanduk. Gimana kalau Wahabi? Jangan ke majelis zikir. Mengapa? Itu perbuatan bid'ah. Sama-sama melarang. Setan ini melarang ke majelis zikir, tapi tipu daya setan lemah. Inna kaidash syaitan kana dha'ifa. Tipu daya setan ini lemah. Kalau orang terus pergi, ya jadi. Tapi setan kalau sudah pakai tanduk, tanduknya lebih kuat, saudara. Mengapa? Tanah suci Mekah dan Madinah dikuasai tanduk setan. Amalan-amalan Ahlus Sunnah banyak dilarang di sana karena pakai tanduknya. Artinya apa? Syaitan dengan Wahabi ini sama pekerjaannya, malah lebih kuat Wahabi. Ini contoh ya, ini contoh. Sholat tarawih, sholat malam. Tarawih ini sejak dulu sholat tarawih 23 rakaat, 20 rakaat dan witir 3 rakaat. Dari dulu, sejak masa sahabat, masa Khalifah Umar, tarawih 23 rakaat sama witir. Lalu setan melarang, janganlah pergi tarawih, tengok TV aja, televisi aja, janganlah. Ya pokoknya setan yang melarang. Ini setan. Nah setan ini tak kuat.
Setan ini apabila melarang tidak kuat, tanduknya lebih kuat lagi. Mengapa? Muncul tanduk setan Al-Albani. Apa kata dia? Tarawih itu paling banyak 8 rakaat, witir 3, maka 11. Nah ini artinya apa? Hakikatnya sama dengan setan yang melarang memperbanyak sholat itu. Cuma kalau Wahabi ini punya kekuatan apa? Lebih dari 11 rakaat haram, bid'ah. Padahal orang sholat malam mau 20, mau 30, mau 50, mau 100, hadisnya ada. Dan ulama-ulama salaf dulu ada yang sholat malamnya 100, ada 150, 200, 300, 500, itu ada. Setan melarang. Jangan banyak-banyak. Mengapa? Lebih dari 8, lebih dari 11 bid'ah dan haram. Ini sebenarnya sama dengan setan. Makanya dibilang tanduk setan. Ini maksudnya hadis tanduk setan. Artinya ya sama dengan setan, cuma kalau tanduk lebih kuat. Tanduk apa? Faham tanduk setan? Kalau ada lembu atau kambing yang apa namanya ya, bertanduk itu untuk apa? Untuk memukul ya, untuk mendorong lawannya kan pakai tanduknya itu. Nah Wahabi ini tanduknya setan. Setan. Dan banyak orang yang terkesan dengan Wahabi. Mengapa terkesan? Punya tanduk setan. Orang terkesan dengan Wahabi ini macam-macam saudara. Ada yang apa namanya? Asalnya dia ikut tarekat, ikut zikir, ikut macam-macam ikut. Lama-lama apa? Itu tak ada dalil, itu bid'ah, ini gini. Sebenarnya setan kan. Ngajak orang tidak wiritan, tidak baca zikir. Nah orang yang terkesan paling ringan pertama akhirnya tak ikut, tapi dia tak membid'ahkan, ragu-ragu. Iya ya, kita ini zikir kan ingin taqarrub, ingin dekat pada Allah. Ini katanya bid'ah, katanya haram, akhirnya tak ikut. Ini berarti lukanya luka sikit, karena tidak melawan, tidak melarang, cuma ragu-ragu. Dan ini ramai orang yang ragu-ragu karena kena tanduk setan. Saya pernah jumpa dengan sebagian orang ustadz, dia pernah belajar di pondok macam saya. Dia cakap di depan saya. Apa kata dia? Saya sekarang tak baca sholawat nariyah. Di sini sholawat nariyah, Ustaz? Sholawat nariyah. Tafrijiyah apa nariyah? Saya sekarang tak baca sholawat tafrijiyah. Kenapa? Takut syirik. Nah ini artinya apa? Terkesan tanduk setan. Karena setan memang ingin kita tidak berzikir ya, tidak baca sholawat. Wahabi tanduknya sama sebenarnya. Jangan, kalau setan itu janganlah, jangan baca, tidur aja, atau main-main aja, atau apa, atau bual-bual aja, jangan baca sholawat. Wahabi lebih kuat dari setan. Macam mana? Karena tanduknya, kata Wahabi, syirik nih sholawat nariyah. Orang yang terkesan yang paling awal dia tak mau baca, tak melarang orang baca, tapi dia sendiri ragu-ragu. Kenapa tak baca? Saya takut syirik, padahal tak syirik. Ini orang kena dorong tanduk setan, ini lukanya luka kecil ini. Ada yang lebih besar lagi, kena tanduk setan, terkesan lebih teruk daripada ini. Macam mana kalau yang lebih teruk? Dia cakap sholawat tafrijiyah syirik. Orang yang nak baca dilarang sama dia. Ini kena tanduk setan lebih teruk daripada yang tadi. Makanya Wahabi ini disebut dengan tanduk setan. Kadang-kadang ya orang membunuh orang. Iblis ini kan menyuruh orang membunuh orang, kan begitu. Tapi orang takut bunuh orang. Mengapa takut? Takut dosa. Akhirnya macam mana? Kata si tanduk setan, itu orang kafir, orang syirik, tak payah dibunuh, bunuhlah. Akhirnya dibunuh. Kuat membunuh karena tanduk setan. Nah Wahabi ini tanduk setan memang, karenanya lebih kuat. Membunuh orang tak merasa dosa kalau sudah ikut Wahabi, karena ada kekuatan. Mengapa? Ya tanduk setan tadi itu tak merasa dosa karena dianggap membunuh orang kafir. Nah ini hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua ya, kita tabarruk aja baca hadis sama syarahan-syarahannya. Ada hadis riwayat Ibnu Hibban, hadisnya sahih. Dari Sayyidina Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda,
Innama atakhawwafu alaikum rajulun qara'al Qur'an. Sesungguhnya sesuatu yang aku khawatirkan pada kamu adalah seorang laki-laki yang baca Quran. Baca Quran ini bagus, ibadah paling bagus kan, baca Quran. Tapi ini ada orang baca Quran, Rasulullah malah khawatir, takut, khawatir ada bahaya. Mengapa? Ternyata orang ini hanya pandai baca Quran, tak mengerti artinya. Hatta idza ru'iyat bahjatuhu alaihi, hingga ketika orang ini kelihatan indah karena Al-Quran. Mengapa kelihatan indah karena Al-Quran? Dia hafal Quran, punya suara sedap. Kalau dia jadi imam sholat, suaranya sedap, orang senang sama dia. Orang ini kalau suaranya sedap, walaupun tak handsome, macam handsome sangat. Karena orang suka sama suaranya, kan macam itu. Jadi sedap karena Al-Quran. Wasara ridaan lil Islam, dan dia menjadi penolong Islam. Mengapa jadi penolong? Jadi imam sholat, mengajar tahfidz Al-Quran, mengajak orang kembali ke masjid beribadah. Setelah begitu kelihatan indah, ghayyarahu ila ma sya'allah. Orang ini merubah Al-Quran pada apa yang Allah kehendaki. Kok merubah Al-Quran? Yang tak syirik dia disyirikkan, yang tak sesat dia sesatkan, yang tak bid'ah dia bid'ahkan. Ajaran Al-Quran dirubah oleh dia. Fansalakha minhu wa nabadhahu wara'a dhahri. Lalu dia keluar dari Al-Quran, dan Al-Quran dia lempar, dia buang jauh-jauh ke belakang. Fasa'a ila jarihi bisayf. Lalu dia menyerang tetangganya dengan pedang, dipedang tetangganya, dibunuh pakai pedang. Waramahu bisyirki. Mengapa dibunuh dengan pedang? Dia menuduh tetangganya telah syirik. Para sahabat bertanya, ya Nabi Allah, ayyuhuma aula bisyirki, ar-rami amil marmi. Hai Nabi Allah, siapa dari kedua orang itu yang lebih berhak dianggap syirik, yang menuduh syirik atau yang dituduh syirik? Rasulullah menjawab, balir rami. Justru yang menuduh syirik itu yang lebih berhak dianggap syirik. Nah, di dalam hadis ini diterangkan, ini siapa yang cocok dengan ini? Wahabi. Mengapa Wahabi? Wahabi ini kalau kita perhatikan Qurannya sedap atau tak sedap, Ustaz? Orang Wahabi baca Qurannya sedap, bagus kan? Macam sedap kan? Dan mereka jadi imam, jadi ini, suka macam itu. Ya, macam Sudes. Di Indon juga mereka kadang buka tahfidz Quran. Banyak ramai mereka buka mahat tahfidz Quran di Indon, Wahabi. Kemudian macam mana dia rubah ajaran Al-Quran, yang tak syirik dia syirikkan. Wahabi mensyirikkan orang yang bertawassul, bertabarruk, beristighatsah. Caranya macam mana? Al-Quran dirubah tafsirannya. Kalau Wahabi ditanya, apa kata mereka? Kata Wahabi, orang-orang musyrik pada masa Nabi, masa jahiliyah, orang-orang yang menyembah berhala, ditanya, kenapa kamu menyembah batu-batu, menyembah berhala, menyembah batu-batu? Orang musyrik cakap, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak beribadah kepada berhala, tidak menyembah berhala-berhala itu, kecuali agar supaya berhala-berhala itu mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Lalu kata Wahabi, jadi orang musyrik menyembah berhala biar dekat dengan Allah. Itu tawassul. Sama dengan kamu yang bertawassul, bertabarruk, beristighatsah dengan nabi dan wali biar dekat pada Allah. Tak ada beza dengan orang musyrik. Berarti kalau begitu orang musyrik ini musyrik, kafir, kamu juga musyrik dan kafir. Nah, ini merubah Al-Quran. Mengapa merubah Al-Quran, saudara? Orang musyrik ini memang beribadah kepada berhala, menyembah pada berhala. Makanya Al-Quran menggunakan lafaz ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak beribadah,
melainkan agar berhala mendekatkan kami. Memang mereka beribadah kepada berhala. Sedangkan umat Islam yang bertawassul, bertabarruk, beristighatsah dengan nabi dan wali itu tidak beribadah kepada nabi dan wali. Ibadahnya mereka hanya kepada Allah. Nabi dan wali itu hanya menjadi wasilah sesuai dengan perintah Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah.